warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan IPA, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 140141169. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum alat peraga sederhana, yakni neraca Kartesius. Baik, selanjutnya untuk praktikum ini merupakan salah satu materi yang ada di sekolah dasar, yakni khususnya kelas 5 semester genap, yakni dengan materi berupa tekanan zat cair. Selanjutnya untuk indikatornya, yakni mendeskripsikan konsep tentang tenggelam, melayang, dan terapung, serta menjelaskan pengaruh massa jenis pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Baik, selanjutnya untuk standar kompetensi yang harus dikuasai, yakni memahami beragam sifat dan perubahan wujud suatu benda, serta untuk kompetensi dasarnya, yakni 5.1, mendeskripsikan perubahan gaya benda terapung, tenggelam, dan melayang. Baik, selanjutnya ada dasar teori yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan praktikum ini. Baik, untuk dasar teorinya yakni teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke praktikum alat peraga neraca Kartesius. Baik teman-teman, untuk alat dan bahan yang perlu teman-teman persiapkan untuk melakukan praktikum ini, yakni yang pertama ada garam, yang kedua ada air, selanjutnya ada 3 butir telur, dan juga ada 3 gelas atau cup atau apapun yang penting ukurannya sama, dan yang terakhir ada sendok. Baik, untuk langkah pelaksanaannya, yakni yang pertama teman-teman bisa menyiapkan 3 gelas atau 3 botol seperti ini. Selanjutnya dari masing-masing botol yang telah dipersiapkan, kita masukkan air dengan jumlah yang sama. Baik teman-teman, jika sudah, selanjutnya kita dapat memasukkan telur ke setiap gelas yang sudah kita masukkan dengan air. Selanjutnya kita masukkan 5 sendok garam ke dalam botol atau gelas yang kedua. Jika sudah, selanjutnya kita aduk garam tersebut hingga larut. Kita dapat mengambilnya terlebih dahulu supaya tidak kesulitan dalam mengaduk. Jika sudah, kita masukkan kembali telurnya dan kita lihat bagaimana perubahannya. Baik, selanjutnya untuk botol yang ketiga, kita akan memasukkan lebih banyak lagi garam dibandingkan dengan botol yang kedua. Baik, beginilah hasilnya. Baik, dari hasil praktikum kita tadi, kita dapat melihat bersama-sama bahwa gelas 1 merupakan contoh benda tenggelam. Hal ini bisa kita buktikan dengan
ketika kita memasukkan telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa diberi garam, maka telur tersebut akan tenggelam. Hal ini karena massa jenis dari telur lebih besar dari massa jenis dari air tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan telur tenggelam ke bawah. Baik, selanjutnya untuk gelas yang kedua merupakan contoh penerapan dari benda yang melayang. Hal ini dapat kita buktikan bahwa ketika kita memasukkan telur ke dalam air yang sudah kita campur atau kita aduk dengan 5 sendok garam, maka telur ini akan melayang. Hal ini karena massa jenis dari air tadi sama dengan massa jenis dari telur. Selanjutnya untuk gelas yang ketiga merupakan contoh penerapan dari benda yang terapung. Baik, hal ini bisa kita lihat bahwa kita memasukkan telur ke dalam air yang sudah kita campuri dengan garam sebanyak 10 sendok, maka hasilnya telur ini akan terapung. Hal ini dapat kita buktikan bahwa massa jenis dari telur ini lebih kecil dari massa jenis air. Nah, dari ketiga percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di sini garam berperan untuk memperbesar massa jenis dari air tersebut. Baik, demikian tadi merupakan praktikum alat sederhana neraca Cartesius. Dari hasil praktikum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa telur akan melayang atau terapung jika kita menambahkan garam pada air yang sudah kita sediakan. Baik, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa garam berperan untuk meningkatkan massa jenis air, yang mana sebelumnya air tadi memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada telur. Ketika kita beri garam, maka massa jenis dari air tersebut dapat sama atau bahkan lebih besar dari massa jenis telur tadi. Adapun percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian ataupun seluruhnya ini tertekan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Baik, demikian tadi merupakan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.